Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Saputra dengan NIM 200321100056 dari program studi agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komoditas pertanian yang ada di Indonesia yang berisi permasalahan, kebijakan, dan juga solusi yang nantinya akan diperbandingkan dengan komoditas sejenis yang ada di luar negeri. Yang pertama saya mengambil komoditas padi. Komoditas padi pada penelitian yang dilakukan di Ponorogo. Nah, bentuk permasalahannya sendiri yaitu minimnya anggaran dari sektor pertanian padi, alih fungsi lahan sawah, jumlah penduduk yang terus meningkat, dan juga ketersediaan pupuk yang masih berkurang. Untuk kebijakan dari pemerintah sendiri, yang pertama adalah program pupuk bersubsidi, pengolahan lahan sawah dengan menggunakan teknologi, dan juga menghentikan laju impor beras yang terus-menerus. Adapun solusinya, menurut pendapat saya, pemerintah perlu menaikkan anggaran pada sektor pertanian padi, membatasi alih fungsi lahan padi, dan juga memberikan kemudahan pada para petani dalam ketersediaan pupuk bersubsidi. Untuk perbandingannya, di sini saya mengambil komoditas padi yang ada di Thailand. Nah, Thailand ini pada tahun 2019 tercatat sebagai pemasok atau penyedia beras atau padi terbesar di Asia. Hal tersebut memiliki latar belakang yang yaitu permasalahannya yaitu penggunaan pupuk kimia yang cukup banyak. Nah, dari hal itu kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan yaitu budidaya beras organik atau padi organik, yaitu penggunaan pupuk dengan dosis bahan organik yang lebih mendominasi. Yang kedua, di sini saya mengambil komoditas jagung. Komoditas jagung pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Nah, bentuk permasalahannya sendiri itu belum tercapainya permintaan jumlah jagung. Yang kedua, permintaan jagung yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan ketersediaan jagung yang ada di daerah tersebut. Nah, adapun kebijakan dari pemerintah yang dicanangkan atau sudah dilaksanakan yaitu menambah jumlah produksi jagung dengan membatasi impor apabila kepentingan masih rendah, serta penambahan jumlah atau perluasan jumlah lahan jagung di Kabupaten Trenggalek. Nah, adapun solusinya menurut pendapat saya itu pemerintah perlu melakukan program perluasan area jagung serta peningkatan lahan jagung yang didukung dengan teknologi dan juga inovasi-inovasi modern. Perbandingannya ada pada komoditas jagung di Malaysia. Nah, pada tahun 2020 pemerintah Malaysia menemui masalah yang cukup besar yaitu berupa penurunan kesuburan lahan jagung, keterbatasan sarana teknologi, dan juga alih fungsi lahan jagung yang kemudian kebijakannya oleh pemerintah yaitu pencanangan dari program peningkatan kesuburan tanah yaitu didukung dengan penyediaan pupuk serta penambahan pupuk organik dan juga pembatasan alih fungsi lahan. Yang ketiga, saya mengambil komoditas ubi kayu. Komoditas ubi kayu yang pertama yaitu ada pada penelitian komoditas ubi kayu yang ada di Boyolali. Nah, bentuk permasalahannya sendiri, pemanfaatan ubi kayu yang belum maksimal, ketersediaan lahan yang semakin berkurang, dan juga serangan hama. Adapun kebijakan dari pemerintah, yang pertama itu pengolahan ubi kayu dengan inovasi modern. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan juga penanggulangan hama. Adapun solusinya, menurut saya, inovasi olahan ubi kayu perlu ditingkatkan, pembatasan alih fungsi lahan, dan juga pembasmian hama perlu ditingkatkan lagi. Untuk perbandingannya yaitu komoditas ubi kayu yang ada di Laos. Pada tahun 2018 tercatat Laos sebagai negara pemasok ubi kayu ke negara lain dengan jumlah yang terbesar. Hal itu mengakibatkan harga cenderung menurun, kerugian kepada para petani, dan ketersediaan besar menyulitkan untuk pemasaran. Nah, adapun kebijakannya, pemerintah melakukan program hubungan perdagangan dengan negara lain dan juga pengendalian jumlah impor dan juga jumlah ketersediaan yang ada di negara tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya
sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.